kita boleh ada bersama di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara pemakaman saudara kekasih kita yang telah dipanggil Tuhan. Dan dengan kebersamaan kita pada sore hari ini, kita akan sama-sama mengikuti seluruh rangkaian ibadah pemakaman. Dan ibadah pemakaman ini akan dipimpin langsung oleh yang mutabir, Bapak Pendeta Jemaat Hukumada. Dan kami minta seluruh majelis sejemaat Hukumada yang hadir dalam suasana duka untuk kita bisa berada bersama-sama mendampingi hamba Tuhan dalam memandu akan seluruh ibadah pemakaman. Selamat sore, Salam. Shalom. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil sikap ibadah. Memulai ibadah ini saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi, dan kata-kata selanjutnya. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Kita masuk di dalam doa pribadi, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pemakaman kekasih Tuhan almarhum Dongulola saat ini kiranya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya atas saudara-saudara. Amin. Sidang penghiburan penguatan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan yang membimbing kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 4. Matius pasal 5 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian sabda Tuhan, dan mari kita sambut dengan kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 445 bait 1. Harap akan Tuhan hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu, dan kata-kata selanjutnya. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang kami bacakan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam karya Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik, penyelamat, dan penyelenggara hidup, di tengah duka yang kami hadapi, di hari kami akan memakamkan kekasih kami almarhum Dongulola, kami datang ke hadapan hadirat-Mu karena kami percaya baik hidup maupun mati ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini kami membuka hati untuk Tuhan berbicara kepada kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak saja akan menghibur, menguatkan, tetapi firman Tuhan adalah harta yang berharga bagi kami, yang menjadi pegangan, pedoman, pelita di dalam langkah hidup yang Tuhan percayakan
untuk menuju pada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon dengan campur tangan Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu yang saat ini akan memberitakan sabda-Mu, sebagai manusia yang terbatas bahkan tidak layak, Tuhan layakkan dan kiranya Roh Kudus Tuhan melingkupi dan yang berbicara, dan kami semua diberkati oleh sabda Tuhan. Mari Tuhan datang dan berfirman. Dalam Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang penghiburan kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Demikian bunyi sabda Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian sabda Tuhan. Kiranya kita tetap disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia karena selalu membuka hati dan rindu untuk firman Tuhan datang dalam hidup kita, dan yang terus berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita ikuti ibadah-ibadah mulai dari tanggal 24 malam, ibadah malam keluarga, ibadah Natal tanggal 25, maka kita akan temukan di sana bahwa Natal itu bukan hanya ada berita sukacita, tetapi sekaligus di sana ada ketakutan. Pertama, ketakutan yang dirasakan oleh Maria saat malaikat datang memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan pada akhirnya akan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang anak yang telah dijanjikan untuk menjadi penyelamat dunia ini, seorang anak yang lahir di dalam karya Roh Kudus. Maka Maria menjadi takut. Kenapa dia takut? Pertama, karena ia merasa dirinya ini adalah orang berdosa. Siapakah saya yang harus mendapat tanggung jawab yang besar ini? Siapakah saya yang mampu untuk menjaga diri saya selama tanggung jawab ini ada pada saya, bahkan sepanjang hidup saya? Karena itu malaikat Tuhan bilang, "Abi mengeat tuding Maria,
berita penguatan datang dari Tuhan. Itu tanggal 24. Tanggal 25, Yusuf lagi yang galau. Saat dia tahu bahwa Maria ini hamil, dia bilang, aduh bagaimana saya? Orang bilang apa sama saya? Saya ini baru bertunangan dengan Maria, belum pantas untuk punya anak dengan dia. Meskipun ini Maria bilang ini anak yang Tuhan sendiri janjikan dan yang lewat malaikat sudah dinyatakan itu di dalam kami. Tapi tentu siapa yang mau percaya? Manusia siapa yang mau percaya karena belum pernah terjadi, bahkan tidak akan pernah terjadi lagi. Selain dalam diri Maria, bahwa ada seorang anak yang tanpa ayah, tetapi seorang ibu mengandung anak itu sampai melahirkan. Siapa yang percaya? Karena itu Yusuf dalam ketakutannya ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi dalam mimpi malaikat datang. Abi mengeatu din yuhub. Ketakutan yang luar biasa. Itu Natal bukan saja satu berita yang membawa sukacita, tapi juga yang membawa ketakutan. Yang ketiga, saat orang Majus dalam tanda bintang, mereka mau pergi lihat raja yang lahir ini. Tapi Herodes panggil mereka. Kenapa kamu mau pergi mana? Kamu mau pergi lihat secara tanda bagi kami bahwa akan ada seorang raja yang lahir. Oh begitu? Wih, kamu kasih tahu nanti dia tempat di mana kalau kamu pulang singgah di sini. Tapi mereka jalan terus. Tidak singgah lagi di Herodes. Karena ketakutan dari Herodes akan lahirnya seorang raja yang menjadi saingan baginya, maka dia perintahkan semua anak di Bethlehem yang umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Ketakutan dari Raja Herodes tentang berita Natal membawa pembunuhan dalam rencananya. Dan tentu di sana terdapat duka yang mendalam, terlebih ibu-ibu yang baru melahirkan karena anak mereka dibunuh. Tangisan yang tidak sedikit, yang mendalam, yang luar biasa terjadi. Dan Yusuf pun beserta Maria, dalam petunjuk malaikat mereka harus beranjak berpindah ke Mesir, berjalan dalam ketakutan untuk menghindari pembunuhan, berjalan terburu-buru dengan membawa bayi yang masih kecil. Itu bukan soal yang mudah. Terus kenapa kita merayakan Natal dengan penuh sukacita? Itu pertanyaan pentingnya. Padahal Natal waktu itu penuh ketakutan, duka cita. Kenapa saya dan saudara berani untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita? Bahkan dengan pesta. Rahasianya, karena Natal tanpa kebangkitan, apalah artinya Natal itu kita rayakan dengan sukacita? Karena pada akhirnya Yesus bangkit, baru Natal itu diingatkan kembali kepada kita. Itu peristiwa yang luar biasa, karena kebangkitan tanpa kelahiran apa juga artinya? Karena hanya seorang yang hidup kemudian mati, baru yang bangkit itu baru dinyatakan manusia. Tapi Yesus adalah yang sulung. Memang dalam Alkitab ada orang yang pernah bangkit atau dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi kan pada akhirnya mati juga seperti Lazarus. Tapi Yesus sebagai yang sulung bangkit, dan kebangkitannya itu sebagai yang sulung karena dia mengambil tubuh kekekalan. Inilah iman kita.
Sehingga meskipun di tengah duka ini, apakah saya dan saudara tetap bisa merayakan Natal, tetap bisa merasakan sukacita? Bisa. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dengannya pengharapan kita bahwa almarhum Dong Lola memang dia berpisah dengan kita, tapi sementara. Hanya sementara. Karena nanti pada akhirnya kita akan bertemu, melihat muka dengan muka. Kita akan kembali bersama, dan bukan lagi untuk sementara, tetapi untuk kekekalan. Tetapi itu bagi orang yang betul-betul hidup berjalan di dalam Tuhan tentu. Kekasih-kekasih Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia. Dunia yang penuh ketakutan, penuh duka cita. Ya memang itulah dunia. Sepanjang saya dan saudara masih menjalani hidup di dunia, tidak akan pernah habis-habisnya berbagai hal pergumulan yang membawa ketakutan, termasuk di dalamnya duka cita, tetap akan kita alami. Dan Yesus datang memberi pengharapan kepada saya dan saudara bahwa ada tempat di mana kita tidak akan merasakan lagi penderitaan di dunia ini. Karena itu kita bersyukur. Kita beriman kepada Tuhan dalam Yesus Kristus yang memberi jaminan itu bagi kita. Gambarannya memang ada, termasuk gambaran tentang hidup di balik kematian itu dalam kepercayaan merapu. Kepercayaan merapu, salah satu tanda yang nyata itu biasanya orang taruh piring gelas di dalam kubur. Apa maksudnya? Karena dia bilang di sana pas dia makan minum, dia percaya akan tetap hidup. Bahkan batu kubur melambangkan kekekalan. Kenapa? Karena keras. Orang tidak pilih batu sembarang. Orang menganggap bahwa dia akan tetap hidup. Tetapi konsep itu masih samar. Bahkan konsep itu masih terpetak-petak. Bukan saya mau bilang bahwa agama merapu itu salah. Tidak. Itu pandangan orang merapu. Tapi pandangan Kristiani yang saya mau sampaikan, bahwa kita tidak akan ada lagi yang mau bilang saya punya tempat di sini. Kenapa ini orang dari Sumba Timur dia bisa ada, bisa punya prema mati? Pasti tidak mungkin, masing-masing punya. Tapi kita percaya dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Tuhan menyediakan tempat yang mana di sana tidak akan bilang tidak cukup. Siapapun kita yang pergi, dia akan tetap cukup. Dan kita akan saling mengenal muka dengan muka. Bagaimana kita bisa saling mengenal? Apalagi buku Apu yang dulu-dulu sudah berabad-abad mereka pergi. Bagaimana kita kenal? Alkitab mencatat, saat Yesus dimuliakan di atas gunung, kenapa Yakobus, Petrus, dan Yohanes bisa kenal Musa dan Elia? Karena kalau Tuhan sudah buka mata rohani kita akan mengenal siapapun dia. Meskipun itu sebelumnya belum pernah kita lihat dan kenal. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Karena itu jangan takut. Abi mengetuding. Karena itu kita jangan ragu-ragu, pegang iman yang teguh. Dan biarlah di tengah duka ini ada sinar pengharapan yang membawa sukacita tersendiri. Sehingga Natal di tengah duka ini tetap juga kita nikmati. Kiranya Tuhan dalam Yesus Kristus, sumber pengharapan kita, jaminan keselamatan yang kekal, memberkati kita sebagai Immanuel dalam Roh Kudus-Nya, yang terus menuntun kita menuju kepada rancangannya, yaitu kekekalan abadi bersama Bapa di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.